Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mengetahui waktu-waktu sholat berdasarkan bayangan-bayangan matahari. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui tentang ini, anggap saja video ini sebagai pengingat kita ketika kita lupa. Tetapi bagi teman-teman yang belum tahu atau belum paham tentang ini, mari kita saksikan video ini dengan seksama agar kita mendapat hikmah dari video ini. Dan teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar video ini sampai kepada orang yang membutuhkan hingga video ini lebih bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui waktu-waktu sholat berdasarkan bayangan-bayangan matahari. Tentunya saya akan menggunakan kitab Fathul Qorib sebagai penjelasan utamanya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Sholati, kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum sholat. Wahia, dan kata sholat lugatan secara bahasa, ad-du'a'u adalah doa. Wa syar'an, dan secara syara, kama qala Rafi'i, sebagaimana telah berpendapat Imam Rafi'i, aqwalun adalah ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun yang dibuka atau yang diawali bitakbiri dengan baca takbir, muhtatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan baca salam, bisyara itu makhsusotin dengan syarat-syarat yang dihususkan. Jadi makna sholat secara bahasa adalah doa. Kemudian pengertian sholat secara syara berdasarkan pendapat Imam Rafi'i adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan baca takbir, diakhiri dengan baca salam, tentunya dengan syarat-syarat yang dihususkan. Untuk penjelasan definisi sholat ini akan dibahas pada penjelasan session berikutnya, karena pada kesempatan kali ini saya akan hanya fokus untuk membahas tentang bagaimana mengenal waktu-waktu salat berdasarkan bayangan-bayangan matahari. Kita lanjut. As-salatul mafrudatu wa fi ba'di nushi as-salawatul mafrudatu khamsun. As-salatul mafrudatu, salat yang diwajibkan, wa fi ba'di nushi, dan di dalam sebagian penjelasan kitab yang lain, kata salat as-salatul mafrudatu adalah as-salawatul mafrudatu. Khamsun, ada 5. Yajibu kullun minha bi awalil waqti wujuban mausi'an. Yajibu kullun, wajib setiap-tiap minha daripada salat yang diwajibkan, bi awalil waqti, dimulai pada awal waktu, wujuban mausi'an, dengan kewajiban yang luas, ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha, sampai tetap minal waktu daripada waktu, ma yasa'uha, yang mencukupinya seseorang melaksanakan sholat, fayaldiku, hingga menjadi sempit waktu sholat, hina idin, saat itu. Az-zuhru, 1, zuhur, ay sholatuhu, jelasnya sholat duhur. Qala Nawawi, berpendapat Imam Nawawi, sumiyat, dinamakan sholat bidzalika, dengan duhur itu, li'annaha, karena bahwasanya sholat zahiratun itu jelas, waston nahari, pada pertengahan siang, wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya sholat, zawalu syamsi, ay mailu syamsi, adalah tergelincirnya matahari, an wasti samai, dari pertengahan langit, la bin nadri li nafsil amri, bukan berdasarkan pandangan untuk kepentingan pribadi, bal lima yadharulana, akan tetapi untuk kepentingan yang jelas bagi kita. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan diketahui tergelincirnya matahari itu, bitahawulidz dzilli, dengan bergeraknya bayangan ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi qasrihi, setelah selesainya bayangan pendek, alladzi huwa ghayatu irtifa'is syamsi, yang bayangan itu berada pada ujung matahari yang sedang naik, atau berada pada ujung matahari ketika naik. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur, ai waktu zuhri, idza sara dhillu kulli syai'in, yaitu ketika menjadi bayangan setiap-tiap sesuatu, mithlahu, sejajar bayangan itu, ba'da ay ghairu dhilli zawali,
dengan selain bayangan yang tergelincir itu. Wadillu, dan kata zillu lugatan secara bahasa as-satru adalah penutup. Taqulu, sebagaimana engkau mengatakan, ana fi dhilli fulanin, saya berada pada bayangan si fulan. Aisatrihi, jelasnya pada penutup si fulan. Walaysa dhillu, dan bukanlah bayangan ada masyamsi, tidak adanya matahari, kama qad yutawahamu, sebagaimana bayangan yang terkadang dibayangkan. Bal huwa, akan tetapi bayangan itu amrun wujudiyun, adalah perkara yang ada, yakhluqullahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah ta'ala, linaf'il badani, untuk memberikan manfaat kepada badan, wa ghairihi, dan selain badan. Wal asru, dan salat asar, ay salatu hajrisan, salat asar, wasumiyat, dan dinamakan salat bidzalika, dengan asar itu, limu'asyiratiha, karena berdekatannya waktu salat, waktal maghribi, pada waktu terbenam matahari. Wa awal waktiha, dan awal waktunya salat, azyadatu ala dzilil misli, adalah tambahan atas bayangan sejajar. Walil asyri khumsyatu awqatin, dan bagi asyar ada 5 waktu. Ahaduha, salah satu 5 waktu itu, waktul fadilati, adalah waktu fadilah. Wahwa, dan waktu fadilah, fi'luha, pengerjaan waktu fadilah, awal waktu, pada awal waktu. Wasani, dan yang kedua, waktul ihtiyari, adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahu biqaulihi, dan menunjukkan musannif lahu bagi waktu ikhtiar biqaulihi, dengan ucapan musannif, wa akhiruhu fil ihtiyari ila dzilil mislaini, dan akhir waktu salat asyar fil ihtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ila dzilil mislaini, sampai bayangan 2 sejajar. Wasalisu, dan yang ketiga, waktul jawaji, adalah waktul jawaj. Wa asyara lahu biqaulihi, dan menunjukkan musannif lahu bagi waktu jawaj biqaulihi, dengan ucapan musannif, wa fil jawaji, dan di dalam waktu jawaj, ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenam matahari. Warabi'u, dan yang keempat, waktu jawajin bila karahatin, anpa makruh. Wahwa, dan waktu jawaj bila karahah, min masyirid dilli mislaini ilal isfirari. Wahwa, dan waktu boleh tidak makruh, min masyirid dilli, mulai dari tempat terjadinya bayangan 2 sejajar, ilal isfirori, sampai dengan cahaya kekuning-kuningan. Wal khamisu, dan yang kelima, waktu tahrimin, adalah waktu haram. Wa huwa ta'hiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Wa huwa, dan waktu haram, ta'hiruha, adalah mengakhirkannya salat, ila ayyabqa minal waqti, sampai tetap, minal waktu, daripada waktu, mala yasa'uha, yang tidak mencukupinya seseorang melaksanakan sholat. Wal maghribu, dan sholat maghrib, ay sholatu hajlasnya sholat maghrib, wasumiyat, dan dinamakan sholat bidzalika, dengan maghrib itu, li fi'liha, karena pengerjaan sholat, waktal maghribi, pada waktu terbenam matahari. Wa waktuha, dan waktunya sholat, wahidun, itu 1. Wa huwa ghurubu syamsi, wa huwa, dan waktu salat maghrib, ghurubu syamsi, adalah terbenamnya matahari, ai bi jami'i kursiha, jelasnya dengan seluruh bundaran matahari itu. Wala yaduru baqa asya'in ba'dahu, dan tidak mengapa mengerjakan salat pada sisa cahaya matahari setelah terbenamnya matahari. Wa bi miqdari ma yu'addinu syahsyu, dan dengan perkiraan waktu salat maghrib yang seseorang itu azan, wa yatawaddau, dan seseorang itu berwudu, aw yatayamamu, atau seseorang itu sedang bertayamum, wa yasturul aurata, dan seseorang itu menutup aurat, wa yuqimu sholata, dan seseorang itu mengerjakan salat, wa yusalli khamsa rakaatin, kemudian seseorang itu salat. Wa qauluhu, dan ucapan pengarang, lafad wa mimik dari ila airihi,
saqitun itu gugur atau itu tidak ada fi ba'di nusil matani pada sebagian penjelasan kitab matan yang lain. Fa inin qadal miqdaru al-madhkuru, maka jika telah selesai perkiraan yang disebut di atas, haraja waktuha, maka keluar waktu salat maghrib. Wahada, dan pendapat ini wal qaulul jadid wal qadimu, adalah pendapat qaul jadid dan qaul qadim Imam Syafi'i. Wa rajahahun Nawawi, dan telah diperkuat oleh Imam Nawawi anna waqtaha, bahwasanya waktu salat maghrib yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmari, memanjang sampai tenggelamnya mega merah. Wal isya'u, dan salat isya bikasril aini, dengan kasrah ain, mamdudan, dengan dibaca panjang, ismun li awwaliz zolami, adalah nama bagi awal malam. Wasumiyat, dan dinamakan salat bidzalika, dengan isya itu, li fi'liha, karena pengerjaan salat, fihi, pada awal malam. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya salat isya, idza ghaba safaqul ahmaru, yaitu ketika telah tenggelam mega merah. Wa amal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu, dan adapun daerah yang tidak tenggelam padanya awal waktu isya mega merah, wa waktu isya, maka waktu isya fi haqqi ahlihi, pada hak penduduk daerah itu, ayam dia ba'dal gurubi zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabil baladi ilaihim, yaitu lewatnya setelah tenggelam matahari waktu yang tenggelam padanya awal waktu salat isya mega merah daerah yang terdekat dengan mereka. Walaha waktani, dan bagi salat isya ada dua waktu. Ahaduha, salah satu dua waktu itu, ikhtiarun, adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahul musannifu, dan menunjukkan bagi waktu ikhtiar seorang pengarang biqaulihi, dengan ucapan pengarang, wa akhiruhu, dan akhirnya salat isya yang taddu, adalah memanjang, fil ikhtiari, di dalam waktu ikhtiar, ila sulusil laili, sampai dengan sepertiga malam. Wasani, dan yang kedua, jawajun, adalah waktu jawaj. Wa asyara lahu biqaulihi, dan menunjukkan musannif pengarang lahu bagi waktu jawaj biqauli, dengan ucapan musannif, wa fil jawaji ila tulu'il fajri sani, dan di dalam waktu jawad, yaitu sampai dengan munculnya fajar yang kedua, ay as-sadiqi, jelasnya fajar sodik. Wa huwa, dan fajar sani atau fajar sodik, al-muntashiru dau'uhu, yang menyebar cahayanya fajar, mu'taridon, terbentang, bil ufuki, ke ufuk. Wa amal fajrul kadhibu, dan adapun fajar kadhib, fayatlu'u, yaitu muncul fajar kadhib, qabla dzalika, sebelum fajar sodik. La mu'taridon, tidak terbentang, bal mustatilan, akan tetapi memanjang, zahiban, lalu hilang, fis samai, di langit. Summa yazulu wa ta'kibuhu zulmatun, summa yajulu, lalu hilang, wa ta'kibuhu, dan kembali kepada langit, zulmatun, gelap. Wala yata'allaku bihi hukmun, dan tidak bergantung bihi, dengannya fajar kadhib, hukmun, hukum. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin Al-Ghazali, dan telah menyebutkan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, anna lil isya'i waktun karahatun, bahwasanya bagi isya ada waktu karohah, atau bahwasanya isya memiliki waktu makruh. Wa huwa, dan waktu makruh, ma bainal fajraini, adalah waktu yang diantara dua fajar. Wa subuh, dan salat subuh, ay salatuhu, jelasnya salat subuh. Wa huwa, dan subuh itu logatan secara bahasa awalun nahari, adalah awal siang. Wa sumiyati salatu, dan dinamakan salat bidzalika, dengan subuh itu, li fi'liha, karena pengerjaan salat fi awalihi, pada awalnya siang. Walaha kal ashri khamsyatu awqatin, dan bagi salat
subuh seperti sholat asyar. Khamsyatu awqatin, ada 5 waktu. Ahaduha, salah satu 5 waktu itu, waktul fadilati, adalah waktu fadilah. Wahwa, dan waktu fadilah awalul waktu, adalah awal waktu. Wasani, dan yang kedua waktul ihtiyari, adalah waktu ihtiyar. Wadakarahul musannifu fi qawlihi, dan menyebutkan waktu ihtiyar seorang pengarang di dalam ucapan pengarang, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani, dan awal waktunya sholat subuh adalah munculnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya sholat subuh fil ihtiyari, di dalam ihtiyar, ilal isfari, sampai dengan munculnya cahaya. Wa huwal al-idha'atu, wa huwa, dan kata isfar, al-idha'atu adalah cahaya. Wa tsalisu, dan yang ketiga waktul jawaji, adalah waktu jawaj. Wa asyara lahul musannifu, dan menunjukkan bagi waktu jawaj seorang musannif, seorang pengarang, biqaulihi, dengan ucapan pengarang, wa fil jawaji, dan di dalam waktu boleh tapi makruh, ai bikarhatin, jelasnya dengan makruh, ila tulu isyamsi, sampai dengan munculnya matahari. Warabi'u, dan yang keempat jawajun bila karohatin, adalah waktu boleh tanpa makruh, ila tulu ilhamroti, sampai dengan munculnya cahaya merah. Wal khamisu, dan yang kelima waktu tahrimin, adalah waktu haram. Wa huwa ta'hiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Wa huwa, dan waktu haram, ta'hiruha, adalah mengakhirkannya sholat, ila ayyabqa minal waqti, sampai tetapnya waktu, ma la yasa'uha, yang tidak mencukupinya seseorang melakukan sholat.